Kali ini kalau kita ngerasain suasananya gimana, Van? Ini kayaknya suasana adem-adem banget. Jadi lu kebayang lagi di mana gitu? Kalau gua nih Bre, kebayang suasana kayak gini tuh berasa kayak di Lembang, Bandung. Iya. Dan ternyata akhirnya sekarang tercapai juga, gua sekarang di daerah Cikole, Lembang, Bandung. Iya. Kita ditemanin sama siapa aja, Bang Tanjil? Kali ini kita sebenarnya acara ini kita bertepatan dengan acara touring ya, Pan ya? Touring anak-anak Harley. Touring dengan Harley. Kemudian, nah, touring Rugged ID kali ini berkolaborasi dengan Pegasus HD Motor dan CC. Apa itu CC, Pan? CC itu custom condet. Custom condet. Punyanya Mas Panji. Mas Panji, ya. Sama Ya. Pegasus Om Aji. Dan ya pastinya lu jangan sampai ketinggalan keseruan kita dalam momen-momen in frame Rugged ID. Halo Bre, jumpa lagi di channel Rugged ID bersama Tanvan. Tanzil Despan. Asik. Acara kita kali ini sebenarnya gimana ya? Ditemanin oleh tuan rumah ya. Kebetulan ada tuan rumah dari komunitas apa nih? Bandung Red Wing Enthusiast. Jadi Bandung Bre, kita di acara PSSA ini selain kita touring ke Bandung, kita juga kolaborasi juga tambahan sama teman-teman komunitas dari Bandung Red Wing Enthusiast. Ya. Nah, Tepatnya ya kita momen kali ini ya momen silaturahmi dan momen touring lah ya. Nah, langsung saja nih Pan, kita undang foundernya dari Bandung Red Wing Enthusiast. Ada Om Deden. Ya, kita Om sambut Deden, nih. boleh Om Deden. Ya. Masuk Om Deden. Om Deden. Ya. Gimana nih Om? Thank you. Ya. Oke Om. Om Deden, halo. Oke, Apa kabar Om? Baik. Itu ya. Yuk Om. Ya. Ayo Om, kita ngobrol-ngobrol Oke, Om. dulu di Duduk, Om. program asik kita ini Om. Ya. Ya. Asik banget nih. Oke. Ya. Jadi kita ngelihat Om Deden ini dari foundernya Bre ini gimana Pan? Kalau lu ngelihat, kalau gue sih karena udah lama sih kenal sama Om Deden ini ya. Jadi kayaknya udah kalau dari segi apa namanya personal mungkin ya udah ini ya. Kalau lu sebagai Gue orang baru. ya orang baru lah anggap sepertinya seperti itu Baru ya. ketemu Om Deden kemarin, pas datang langsung disambut sama Om Deden Om ini. Deden ya. Terus dengar-dengar ceritanya juga, ternyata Om Deden ini ya selaku founder Bandung Red Wing Enthusiast kan. Ketahuan sendiri, artinya sepatu yang ia pakai itu boot Red Wing. Red Wing. Ya, Red Wing. Dan ada keunikan sisi lain sebenarnya Bang Tanjil dari Ya. Om Deden ini. Ya. Dia nih pakai sepatu boot Ya. Red Wing tentunya, tapi gue lihat beda dari yang lain. Iya. Jadi nggak harus denim Nggak harus denim pakai. ya. Nggak harus denim. Buktinya lihat, celana yang ia pakai sekarang ini kargo, terus baju jaket juga nggak harus denim. Iya. Jaket standar aja ya. Iya benar. Jadi buat lulu pada yang pada kepo ini mengenai pembicaraan kita ini langsung saja nih. Kita tanya aja tadi mengenai yang ditanya sama Desvan tadi Om. Kalau menurut Om, pandangan Om tentang fashion lah sebagai founder dari Bandung Red Wing Enthusiast ya. Itu gimana Om? Kalau buat saya personal sih, Ya. fashion itu lebih kepada ya kita boleh apa ya punya role model Iya. tapi maksudnya hanya sebagai acuan saja. Acuan saja. Bisa jadi juga untuk diaplikasikan untuk kita pribadi, Iya. tapi juga hanya sebagai ya oh dia keren gitu. Apa kalau gue pakai sekeren dia apa kayak Oh gitu. gitu. Jadi kalau gue sih kalau ke teman-teman lah even di komunitas saya dan teman-teman di Bandung Red Wing Enthusiast, kalau style itu is about personality. Oke. Ya, Sebuah personality. jadi gue nggak akan nyuruh mereka atau apa karena fashion itu ibaratnya ya apa yang lo pakai ya itu juga cerminan diri lo. Gitu. Iya. Berarti lebih ke improvisasi Iya, gitu ya, Mas? ya maksudnya Nggak harus mungkin, harus gini gitu ya, Iya, jadi Oke. kalian udah asik, udah nyaman dengan gaya lo, ya udah go ahead gitu, nggak make it simple lah, maksudnya jangan juga terlalu dibuat ribet. Wah, ini gue harus pakai denim, sementara denim juga
yang branded, you know lah. Iya. Iya, betul banget. Intinya sih kenyamanan ya. Iya, Apa ya? gitu. Tapi kalau memang lu budget lu emang ada untuk yang istilahnya High gitu harganya high, why not? Gitu. Iya, oke. Sip, sip. Dan istilahnya itu kan effort juga. Iya. Kalau memang lu ada dan memang mau ya silakan aja iya. gitu. Jadi gua nggak akan grecokin lah intinya Iya. untuk style di temen-temen di yang komunitas kami lah BRE. Iya. Jadi gue selalu silahkan lah gaya kalian aja tampilin gitu. Oke. Tapi maksudnya kalau mau lihat acuan Ada ya? boleh-boleh aja Iya. gitu. Maksudnya mungkin ngelihat teman-teman yang Jakarta apa kadang kita ada sih lagi sharing bareng ketemu ngobrol yang ngebahas misalnya tentang fashion atau teman-teman kita Red Wing yang di Jakarta lah misalnya. Atau di daerah lain juga ada ya, Mas? Ada, ya buat sekedar ini aja apa? Sharing lah. Ya. Intinya juga saya ngebentuk BRE juga lebih kepada tali silaturahmi sih. Iya benar. Gitu. Tapi kalau Bandung Red Wing Enthusiast ini awal terbentuknya itu karena apa, Om? Apakah karena hobi dengan sepatu Red Wingnya atau ada ketemu yang lain? Intinya sih salah ya, maksudnya yang paling hakikinya mungkin ya karena kita pakai Red Wing ya. Karena pakai Red Wing. Iya, Berarti ada kesamaan hobi kali Om ya? Salah satunya itu. Jadi saya bertemu dengan beberapa yang memang satu passion, satu hasrat untuk memakai Red Wing ya, Red Wing shoes, Red Wing boot. Jadi akhirnya saya dengan beberapa teman ya udah kita kumpul lah untuk lebih bersilaturahmi lagi, lebih kepada kita ngumpul. Terus ada awalnya mungkin pembahasannya pasti ke boot, tapi pada akhirnya nanti tuh merembet ke maksudnya ke penunjangnya lah ya, outfitnya gitu. Maksudnya dari mulai celana, mulai ke atasannya kayak gitu. Benar sih. Tapi Jil, lu tahu nggak Jil? Iya, gimana? Om Deden ini salah satu orang Indonesia yang pertama kali fashion dia nih, foto dia dipost oleh Red Wing Heritage. Oh iya. Berarti internasional aja melirik nih. Dari segi fashion Om Deden ini mungkin ya ketertarikan mereka itu apa gitu ya? Gua tuh penasaran. Dari kapan sih emang awal mulai Om Deden ini pakai Red Wing, terus kok bisa? Kok bisa di-repost ya? Diposting oleh Red Wing Heritage itu gimana Om? Soalnya pilihan banget itu ya? Iya, pilihan banget. Berarti ini orang paling beda di Indonesia dong. Jujur buat saya juga itu satu hal yang make me pride dan bangga ya. Karena maksudnya bukan juga satu pencapaian sih, dalam artian saya dari dulu pakai Red Wing itu tidak saya posting karena itu kalau kita udah dari diri kitanya juga udah memang soulnya dapat pakai Red Wing. Jadi kita ibaratnya posting itu saya nggak mikir bahwa saya untuk di-repost ya? Nanti one day enggak aslinya. Udah aja karena kita seneng ketemu temen atau foto bareng atau juga personal foto, kita lagi ngumpul ada foto juga, foto session sendiri ya udah just do it aja gitu, ngalir aja. Repost dan posting. Saya mungkin kalau bercerita histori saya mulai awal pakai Red Wing itu 2008 2009 lah. 2008 2009. Ya, udah lama banget ya, Men? Dan waktu itu ya masih SD. Secara untuk nyari reseller aja rasanya belum ada di Indo ya. Susah banget jadi ya. Masih PR untuk Terus itu lu dapetinnya gimana? Ya kebenaran lah, mungkin dari networking juga ya. Gitu, networking. Jadi keep in touch sesama ada yang ini pakai Red Wing. Saya punya teman baik di Malang sampai sekarang masih hubungannya dia mungkin salah satu orang pertama yang saya kenal. Dia memiliki Red Wing hampir 50 pasang ya. Banyak banget ya, saat itu ya. Saat itu. 2000, banget ya, 2010 ya sekian lah. Iya. Dan
alhamdulillahnya dia juga bukan yang kolektor terus nggak dikit gitu ya. Jadi dia karena sering ngobrol akhirnya ya dia berbaik hati lah. Dijual istilahnya ya gitu. Oke. Saya ada beberapa yang walaupun sekarang sih seiring waktu udah nggak ada juga ya, karena saya juga bukan, jujur aja saya pribadi juga bukan seorang kolektor. Saya lebih kepada penikmat dan penyuka Red Wing istilahnya. Jadi saya tidak mohon maaf, saya tidak bisa melihat sepatu Red Wing yang maksudnya udah saya simpen terus saya lupakan gitu. Saya nggak bisa. Jadi saya itu tipe orang yang begitu udah bosen, ya udah, at least ganti Red Wing lain. itu stylenya kan banyak ya. Iya, Maksudnya benar. style serinya lah. Iya, serinya. Jadi saya mendingan yang udah nggak hasrat untuk makainya udah hilang. Jadi saya ganti dengan bisa istilahnya dijual atau tuker tambah dengan Red Wing yang belum pernah saya miliki, yang belum pernah saya pakai gitu. Tapi dari sisi Om ini kan berarti selalu pakai Red Wing ya? Saya jujur aja mungkin ini salah satu yang kenapa saya mungkin dibilang ya beruntung atau apapun itulah, atau random juga, atau saya banyak yang mungkin you're the lucky man, termasuk beberapa orang Amerika yang ya istilahnya appreciate bahwa sampai ngomong you're the lucky man karena mereka sendiri belum pernah di post sama udah sekian kali post belum pernah gitu ya dari post, dan mereka istilahnya gue bisa bilang ya selebgram di Amerika lah istilahnya. Orang kita, orang Indo itu selalu repost, bukan selalu nge-tag dia, tapi dia mungkin belum pernah dengar juga di DM gue dan dia curhat gitu. Dia aja belum pernah gitu. Tapi sementara semua yang Red Wing teman-teman kamu di Indonesia itu almost nge-tag gua gitu, dan dia selalu repost gitu. Tapi dia sendiri belum curhat pernah. loh gitu di DM gua. Ya gua bilang ya nggak tahu ya gua bilang. Tapi ada juga beberapa teman yang kepo ya. Kok bisa sih di dia repost atau gitu apa? Ya mungkin ya itu tadi hanya keberuntungan lah atau apa. Tapi kalau ngelihat dari DM-nya dan emailnya dari Red Wing ke saya, itu gimana dia? Jadi bahasanya gimana? Ya ada achievement memang gitu. Jadi dia bilang ke saya bahwa Deden, thank you for your continuity and your consistency wearing Red Wing heritage. Itu bahasa pertamanya ya. Berarti udah jelas bahwa mereka Red Wing Heritage sendiri mungkin mantau kali ya? Mantau gue. Iya, gitu. benar-benar. Jadi gue pakai 2008 2009 lah. Gue di repost dan mereka nggak langsung repost ya. Itu tadi ada bahasa bahwa thank you itu, dan akhirnya dibilang kita suka sama foto kamu ini. Bolehkah kami merepost? Terus bolehkah jadi waktu itu bahasanya bolehkah kami merepost? Terus dia bisa saya boleh caption dari saya pribadi. Terus saya boleh juga tag mention 5 brand yang kamu pakai saat itu. Saya mulai dari, saya konsisten selalu pakai worksuit dari dulu. Saya workwear style lah, gitu ya. Ya itu sampai sekarang. Mungkin teman-teman lama yang main sama saya dari dulu, saya selalu ya gayanya saya begini. Iya, benar-benar. Media aja gitu. Yang benar Bang. Iya. Gue ngeliatnya Om Deden pakai worksheet, kemudian celana kargo ya, Mbak ya, paling sering ya. Ya apapun lah itu ya. Army Kadang gitu juga denim ya gitu. Denim juga ada. Kadang juga gue denim juga ada gitu. Maksudnya ya sekarang juga ada beberapa denim yang maksudnya lokal juga. Kebetulan saya bukan siapa-siapa di sini ya. Saya bukan yang centang biru. I'm just an ordinary people lah. Tapi yang kebetulan mungkin saya banyak bertemu dengan teman-teman lokal brand produk, mereka apresiasi istilahnya, Kang saya ada ini nih, alhamdulillah maksudnya ya mereka lebih kepada ngasih ke saya tuh gift itu lebih kepada friendship pertemanan. Karena tapi ibaratnya dengan saya yang hanya saya orang biasa lah, tapi ada aja orang nanya, Kang
itu tokonya di mana? Oh iya. Ada yang DM, ada saya pengen yang Kang Deden pakai. Kayak misalnya saya dikasih sama Picker Store atau kalau lagi mau motoran, kadang sama kemarin terakhir juga sama Deki Raw Type ya, Deki Sastra. Mereka teman-teman baik saya lah istilahnya. Mereka nge-give ke saya tuh bukan karena saya juga sebagai enggak lah, lebih kepada prinsip tadi ya. good relationship pertemanan. Gitu. Kalau dari segi fashion sebenarnya Om Deden ini punya pandangan fashion ke arah lain nggak atau mengikuti dia atau gimana? Condongnya tuh kemana Om? Atau emang pribadi? Saya personal aja ya, personal aja. Maksudnya saya dari dulu lebih pedenya, lebih nyamannya tuh dengan kemeja. Maksud dalam artian workset atau mungkin istilah dengan bahasa lokalnya ada beberapa yang suka workset itu nyebutnya kemeja bengkel. Padahal tidak semua juga kemeja yang workset ada name tag atau apa kayak seperti saya pakai, ini lebih ke uniform kita di community ya. Jadi Jadi ya workset atau workwear style gitu. Apapun ke bawahnya ya saya lebih kepada mix match aja ya. Mix match ya. Ya. Berarti walaupun arahnya rugged tapi lebih ke mix ya Om ya gitu ya. Iya. Tapi sometimes gimana mood juga sih kadang kalau lagi pengen double denim ya double denim gitu ya. Ya benar sih. Maksudnya ya fashion itu gitu ya Om ya. Kebetulan ya kemarin saya lagi suka juga Red Wing yang engineer. Tapi ya seru juga lah ternyata. Maksudnya dari saya dulu selalu yang Moktu gitu ya. Terus 3 tahun terakhir ini saya lebih lebih seneng yang saya pakai kayak sekarang nih Round 2. Round 2 kebetulan ya pengen nyoba lah gitu dan ternyata saya pelajarin kenapa yang Round 2 itu sangat populer di Jepang. Sangat populer. Akhirnya saya memahami orang Jepang itu kan demen jalan ya. Jalan kaki dalam artian dia dari rumah mau ngantor nih, jalan kaki ke stasiun subway, terus dari subway ke kantornya. Makanya saya bilang setelah saya pakai Round 2 ini, saya bisa bilang bahwa ini Red Wing ngerasa pakai sneaker, ya pakai Round 2. Pakai yang Round 2 kalau buat yang suka jalan ya berarti Om? Yang jalan maksudnya dia cenderung lebih ringan ya, dibanding yang Moktu itu sih personal opinion saya ya. Jadi berasa nggak pakai boot ya Om? Iya, saya bisa bilang bahwa ketika saya juga baru tahu ya istilahnya setahunan inilah setelah memakai si Round 2 ini ya. 2 tahun terakhir ini saya akhirnya sampai hari ini saya ngobrol dengan kalian nih pagi ini. Saya jujur udah nggak punya Moktu. Bukannya ini ya. Terakhir Moktu saya dipakai ke Flores motoran ya gitu. Sampai Bandung masih di Flores aja udah ada yang mau gitu Saya kan apalagi dia bilang, Den, saya pengen punya Red Wing lah. Udah makanya saya kasih lah dalam artian ya oke lah. Walaupun saya tinggal satu lagi Moktu, saya jual lah intinya karena dia mau gitu ya udah. Dia pengen banget punya Red Wing, pengen ikut bareng dengan saya dan teman-teman ya kenapa tidak ya, menambah tali silaturahmi gitu. Berarti ini Om bisa jadi salah satu tips lah ya buat Bre ya, kalau ingin aktivitasnya yang sifatnya suka jalan kali ya. Nah, itu bisa menggunakan sepatu model Round 2 ya. Round 2 karena itu tadi pengakuan dari Om Deden. Pertama lebih nyaman dan tentunya ya agak ringan ya, gitu. Tidak berasa pakai boot gitu. Orang tuh kadang udah denger boot, dia udah keder duluan. Iya, keder duluan, perasaan berat gitu ya. Udah gitu. Padahal ya maksudnya kalau udah feel-nya dapet, saya selalu bilang bahwa banyak beberapa temen tuh yang saya jadi kadang jadi selalu ditanya apa ya gini-gini. Saya selalu kasih apa ya sharing lah ya, untuk jangan sampai salah beli, apalagi beli sepatu boot pertama kali. Kalau dia sampai kapok kan gitu, udah nggak pakai lagi ya. Trauma ya ceritanya. Trauma, makanya saya selalu ngasih ya apa ya maksudnya pengetahuan lah ya dalam artian saya mungkin lebih sedikit memahami lebih Red Wing, jadi saya kasih tahu. Jadi alhamdulillah Tansil dari orang yang japri ke saya yang nggak kenal sampai yang kenal itu ketika saya kasih tahu dan dia pakai Red Wing,
Iya. Itu begitu yang berikutnya next, saya Iya. bilang udah nggak perlu nanya saya lagi. Iya, oke. Saya explore sendiri Kalau ya. udah dapet soulnya, rohnya dia udah enjoy dengan Iya. pakai Red Wing. Iya. Itu rata-rata begitu telepon ke saya tuh, Den, gue udah punya 2 nih, Den, gue udah punya 3. Anjay. Sampai ada yang 3 tahun lalu dia lagi sebelum pandemi lah, Iya. 2019 dia lagi trip Jepang, dia sampai videoin, Nge-tag-in Om gitu. ngetagin, terus dia video call, Heeh. Den, gue boleh ya kali ini gue ngebeli Red Wing? Iya. Iya, gue bilang udahlah, udah punya 10 lebih kan gitu. Udah cukup gitu ya. Banyak, maksudnya boot-boot yang lain tuh sementara pas di toko Iya. itu, ya maksudnya ada brand-brand Iya, yang iya. dari US juga atau ya udah pilih aja gue bilang, maksudnya. Apalagi dari cukup Jepang lah. ya, Om ya? Iya, betul gitu. Tapi apa sih Om nyamannya pakai Red Wing itu, atau apa kebanggaannya pakai sepatu boot, terutama mungkin Red Wing ya? Karena gue sendiri, gue kan anaknya sneaker banget sebenarnya. Gue nggak begitu peduli dengan boot. Iya, iya. Tapi gue penasaran gitu, apa nyamannya boot? Waktu-waktu mungkin gue tiba-tiba ketularan boot juga ya? nih gara-gara Iya. main sama anak-anak komunitas Bandung Red Wing entusias ini. Ya, yang gue rasain sih ya gini, semua tuh memang juga harus harus mau nyoba. Iya. Harus mau nyoba dulu Lo ya? boleh sekarang kata gue wah enak gini. Iya. Tapi kan belum tentu juga ya. Iya. Iya, kalau bagi gue nggak yakin tuh. Istilahnya ketika kalau nggak misalnya ada pas lagi ketemu temen nih, kakinya sama, dia pas pakai Red Wing, lu coba aja. Iya, iya. Kan iya. nggak irit, nggak harus beli dulu. Iya, lu benar. coba pakai terus Ngerasain tapi feel-nya, Om, ya? Iya, ngerasain feel-nya. Tapi ini saran gue lagi ya, maksudnya ketika lu nyoba Red Wing dan lu sehari-hari pakai sneaker, mindset lu hilangin pakai sneaker. Jangan di-compare karena memang beda. Oke. Itu jadi Memang tips beda. Pan. Itu jadi tips Pak lu. Memang tuh. beda. Aslinya memang beda. Emang beda ya? Iya. Nggak, maksudnya kayaknya rasanya pun nanti akan, style kita pun berubah. Iya, berubah. Nanti Mungkin- ketemu lu sendiri lah. Iya, iya. Ketemu taste lu sendiri Iya, ketika iya. udah ngerasain, iya ya. Maksudnya ada something different, bukan sneaker nggak sneaker oke, maksudnya Iya. justru jauh lebih Iya, oke lebih ya. enak ya. In a world full sneaker gitu, Iya, ada iya. bahasa wear a boot gitu kan. Iya. Itu kan berarti kan sebenarnya sneaker tuh udah mendunia. Iya. Iya. Tapi gua ada satu kata-kata itu Heeh. dari luar sih. Iya, iya. Jadi dia lagi di apa sih kayak kalau di Jakarta LRT kan Oh ya, iya. Jakarta ya. Iya, LRT ya, kereta. Semua sneaker Hmm. foto gitu. Tapi kayaknya itu bukan foto ini, dia emang yang suddenly aja gitu. Heeh. Terus udah gitu dia kasih captionnya in a world full of sneaker, wear a boot, karena dia cuma sendiri di situ, Oke. post yang lain. Jadi sebenarnya ya itu tadi, maksudnya ketika lu pakai Red Wing ya dalam artian atau pakai boot ya, Iya. ya lu pasti jadi orang yang memang nggak sebanyak yang pakai sneaker. Iya. Ya, itu Karena Ya, memang itu pilihan. tadi pilihan. Ya. Iya. Heeh. Sebenarnya gue emang pilihan juga Om. Iya. Gue ngeliat, wah Tanjil pakai boot. Boot. Terus main ke teman-teman pakai pada boot. Pasti Red Wing semua nih, bodoh ah. Gue mau sneaker sendiri di iya sini. nggak apa-apa. Tapi beda ya. Iya. Berarti nggak nanti itu kalau kayak tadi kan wear apa tadi Om? in a world full of sneaker, wear a boot gitu. Nah, berarti ini kebalikan lu. Kalau gue kebalikannya. Ya. Wear of sneak gimana tadi Om? Aduh, lupa. Ketahuan Inggrisnya nggak lancar nih. Kalau gue nggak berani ngomong, emang nggak ngerti. Ntar aja deh. Intinya gitu. Iya. Yang lain pakai boot, Iya. gue sneaker Sneaker, sendiri iya, karena oke. gue lebih nyaman ini. Nggak apa-apa. Ya, itu makanya gitu. Itu tadi karena fashion itu adalah pilihan ya, Bre ya. Iya. Jadi kalau lo mau tahu dan maksudnya kalau mau lebih mengetahui ya kalau nggak mau harus beli boot, ya salah satunya manfaatin aja nih. Nyobain Iya, ya. oke. Iya, iya Lu benar. tes, jadi lu cobalah misalnya atau dia Tansil berbaik hati nih. Iya. Lu pakai deh seminggu sampai feel lu dapet nyaman atau enggak. Kalau istilahnya ya make it simple, take it or leave it. Iya, Ketika memang nggak nyaman ya udah, gua mah memang jiwa gua sneaker, Iya, ride iya, aja betul, gitu. Ngomong-ngomong, size lu size berapa, Pan? Pas kali ya. Itu berapa? Ini 42,5 sih. Ah, Tapi pas lah. gitu. Pas lah. Bagus. Om, Iya. Om Deden ini kan Iya. dengan gayanya yang Red Wing banget, Iya. dia juga hobi ke
motorcycle. Iya, Hobi touring, lebih ke hobi touring. Tadi dia ngomongnya udah ke Flores Om ya? Udah kemarin Iya. baru pulang dari Flores ya? Terakhir itu ke Nusa Tenggara Iya, Timur. Nusa Tenggara Timur. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Jadi saya nyampe kembali ke Bandung itu hari ini nyampe, Hah? besok pagi tuh besok subuh tuh udah sahur. Oh. Jadi Gimana, Pan? Om Deden ini hobi touring. Touring, ya. Tapi touring dia Heeh. nggak harus moge. Iya. Nggak harus moge karena gue lihat dari Harley, Triumph, ada Yamaha berapa tadi? Om Deden doang beda sendiri bro. Iya. Pakainya Matic, Matic. motor Matic sejati. Nah, gue penasaran, gue mau tahu jiwa touring lu dulu. Lu udah touring kemana aja sih, Om Iya. Deden? Oke, nggak sih, saya jujur aja bukan hobi ya, maksudnya kebetulan temen saya tuh mulai seneng motor. Jadi dulu kita berangkatnya dari sama temen saya ini Bobby main mountain bike, ya main sepedanya ke gunung lah. Kita ada juga sepeda main downhill juga di sini di atas Cikole. Iya. Treknya malah dulu ini sebenarnya sebelah atas sana tuh ada trek juga yang baru, Oh, sekarang oke. udah jadi kawasan wisata. Iya, iya. Nah dari situ itu awal 2010-an lah sampai 2016 ya. Itu pada saat 2019 mulailah saya diajak naik motor. Diajakin ke Dieng. Aduh, buat saya itu saya sempat ragu gitu. Iya, iya. Ragu karena saya belum bukan yang dari zaman dulu Touring gitu ya? gitu Oke. ya. Jadi tapi seru juga gitu ya. Iya, iya, Why iya. not gitu Iya, jadi dalam hidup tuh selalu ada yang Tantangan ada ya, istilah selalu ada untuk yang pertama kali. Oke, oh yang pertama. There always before the first time istilahnya Iya. kan gitu. Ya udah, walaupun seru Kang katanya gini. Dia malah nawarin saya ada beberapa motor besarnya. Tapi saya dengan mohon maaf saya mau ikut tapi saya hanya mau pakai motor yang saya sehari-hari pakai. Motor apa tuh? Ya gitu. Matic. Matic itu. Oke. Saya punya Yamaha Xeon. Oh, oke. Ya, saya nggak mau pokoknya saya mau nunjukin bahwa ya inilah gue ini. Iya. Iya, Walaupun kenapa ya itu dengan syarat saya boleh nggak ikut saya tapi saya naik motornya kata teman saya tuh bebas aja yang penting harus ikut. Ya, Oke. Dan ya oke, saat itu motor besarnya ada 6. Mogenya Ya, dan Home. ada 6, ada BMW, ada Triumph, ada Yamaha yang ya ETS kayak gitu, Iya. terus ada Royal Enfield juga. Tapi ya saya nggak memberanikan diri aja gitu karena juga yang Matic-nya ada 6 orang juga. Iya. Ternyata seru gitu kan. Seru. Terus juga yang motor besar ini juga nggak yang karena cc-nya gede terus speed up Iya. gitu yang Oke. wah gitu enggak, ya udah seru aja sampai ke Dieng malam terus kita ketawa-ketawaan aja. Besoknya jalan lagi balik sampai ke nginep kita di Batu Karas. Saya ditanya udah gitu. Ditanya ketika udah ternyata Udah udah touring. apa ya? Udah seru Udah seru, ternyata oke. motoran tuh gitu. Ditanya sama temen saya. Andin, bulan depan kemana? Orang udah mulai senang ditanya, ya pasti akhirnya jawabannya spontannya Bromo. Asik. langsung berarti. Langsung tuh, beneran jadi Om. Ya, Bromo itu bulan Oktober 2019. Berikutnya lagi bulan November kita explore Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi saya sama temen tuh selalu yang naik motor itu nggak ketika kita naik motor jiwa MTB kita tuh masih ke bawah. Makanya selalu cari jalan tuh yang ya nggak apa ya jalan-jalan alternatif gitu. Makanya mungkin ada beberapa yang view itu nggak didapetin sama yang jalur motor yang misalnya dari Bandung, Jogja, Solo, jalurnya jalur biasa gitu ya? jalur nasional. Nah, kalau saya tuh ketika kayak ke Banyuwangi itu dari Bandung terus jalur Bantul, Jogja tuh dilewat. Jadi Iya. ke pinggiran Oh, jalur pinggiran, selatan, oke. Bantul,
Gunung Kidul, Wonogiri, pokoknya itu yang view-view keren lah. Keren, Pantai Selatan sampai akhirnya Pacitan. Okay. Baru di Pacitan kita nginep. Nah setelah itu keburu pandemi ya. Tadinya kita udah rencana mau ke Nusa Tenggara Timur. Akhirnya ke pending karena pandemi. Udah hampir berangkat, cuman karena kita nggak tahu ya COVID itu seperti apa. Takutnya udah sampai Bali. Jadi 2 hari menjelang keberangkatan itu Sabtu saya telepon-teleponan, lebih baik di-cut lah. Saya bilang daripada kita di Bali kena lockdown gitu jauh dari keluarga. Akhirnya berangkatlah ke Flores itu di Oktober 2020. Ya jujur itu juga wah epic banget lah buat saya yang newbie gitu ya. Kita ngegas lagi dari Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi? Karena mau motoran saya dan teman-teman ini juga terakhir sampai di Banyuwangi. Jadi berarti berlanjut nih ya? Jadi dari Bandung towing dulu pakai mobil Banyuwangi. Banyuwangi. Dari Banyuwangi mulai ngegas sampai ke Flores dan itu bulak-balik. Flores bolak-balik? Itu ke Banyuwangi? 3.000 kilometeran lebih lah. Itu masih pakai Matic? Saya pakai lebih CC-nya agak lebih besar. Tapi NMAX. Tapi tetap Matic. Saya tetap konsisten, sama seperti pakai Redwing, konsisten. Kalau when you have commit, you have to be consistent. Kalau ini Om, kan Om tadi kan udah Flores nih. Kalau sekali-sekali ini kapan kalau touring ajak tim Rugged lah, biar bareng-bareng kita juga pingin kayaknya ngerasain, kayaknya Om mengungkapin pengalaman explore touringnya enak banget ya. Kita juga pingin rasanya mendapatkan feel yang kayak dapatkan itu. Sudah ada agenda. Dengan Bang Edo semalam. Karena maksudnya saya jujur saya bilang bahwa saya itu sama teman-teman yang udah alhamdulillah saya juga sudah ke Manado. Ya, Bandung. Itu ke Manado touring juga Om? Iya, dari Bandung ngegas sampai Surabaya. Surabaya motor dikirim pakai kapal laut, itu 42 jam perjalanan lah di lautnya. Kami orang-orangnya naik pesawat. Jadi kami menunggu motor di Makassar itu hampir 2 hari lah. 2 hari. Baru dari Makassar kita gas ke Manado, gitu sampai Bitung. Ya? Karena kota terakhirnya kan di sana Bitung ya. Jadi titik kilometer nolnya juga di Bitung. Kami dapat sertifikat 0 kilometernya Sulawesi. Di Flores juga kami dapat sertifikatnya dari komunitas di sana di Nusa Tenggara Timur. Ada teman-teman dari Bikers Seribu Tikungan Flores. Gitu. Berarti dengan tim Rugged ini udah dalam pembicaraan ya Om ya? Iya, karena saya ngelihat kalian juga samalah dengan kami, joyriding ya. Jadi bukan yang destinasi tujuan tuh udah pasti bonus lah. Tapi juga journey ride-nya juga kita nikmatin. Mungkin terakhir nih Om, kita mau tahu juga dari Om, Om kan sudah touring, jam terbang touringnya udah tinggi nih ya kan. Jadi kita mau tahu juga nih Bre, mungkin ada tips sebelum ini kan kita kan mau diajak nih sama Om Deden ya. Kita harus tahu juga nih tips supaya touring itu asik. Nah, gimana itu? Ya intinya mah kalau yang paling asik itu kan udah satu chemistry ya. Satu chemistry saling tahu karakter. Karena jujur kalau kita udah motoran berhari-hari, itu hari kedua ketiga itu karakter seseorang tuh sifat aslinya pasti keluar. Nggak sabarannya atau ngedumelnya atau tapi kalau kita udah take welcome dengan itu fine aja. Tapi kalau yang enggak ini ya akan bermasalah. Pada akhirnya nanti ada yang next trip mau motoran itu udah mungkin ngeles, udah nggak mau kayak gitu. Jadi, kalau bareng tim Rugged ID gimana Om? Kan ya kita itu tadi gue udah dapat chemistry-nya bahwa kalian juga ya sama lah sama gue sama teman-teman yang asik-asik yang berarti kita nikmatin perjalanan gitu. Maksudnya ketika ada view bagus, why not? Kenapa enggak kita foto panoramanya gitu. Karena saya juga nggak nyangka, maksudnya dalam artian ketika saya posting foto-foto saya riding jujur banyak banget yang
appreciate-nya dari luar. Oke. Bukannya saya ini Iya, ya, mungkin karena mereka lebih wondering, lebih penasaran karena ternyata kamu harus beruntung. Sampai ada yang ngomong gitu bahwa you live in a beautiful country. Sampai one day I have to go. Iya, Sumari deh ya. Jadi Sip. saya ada satu, malah mungkin di Eropanya dia sebagai lah kalau istilahnya, mungkin kalau di kita patokannya dia di IG-nya udah centang biru. Oke. Motornya ada udah banyak disupport polisi. sama Yamaha dan dia perempuan gitu. Tapi dia nge-DM saya, maksudnya one day I have to go and ya maksudnya riding di Indonesia. Terus kalau bisa maksudnya mau ketemu saya kita ya apa ya, explore Indonesia lah gitu. Dan ada beberapa dari Amerika mah lebih kepada yang sama-sama pemakai Red Wing, tapi dia penasaran juga pengen main ke Indonesia. Ntar kalau misalnya datang jangan lupa jajak kita ya, Mbak. Siap. Oke, Bre. Mungkin inilah keseruan pembicaraan kita ya dengan Om Deden dalam acara PSSA Podcast sana sini. Asik. Thank you Om Deden ya. Sama-sama. Oke, kemudian ikuti terus dan jangan lupa like dan subscribe channel Rugged ID dan ikuti terus kegiatan-kegiatan kita di Instagram Rugged ID. See you next time. Bye bye.